Assalamualaikum. Adek. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Adiknya sehat? Sehat. Sehat karena? Sehat. Karena namanya? Iya. Iya. Kemana bapaknya, Bu? Mau pergi jualan ke daerah. Mau jualan ke daerah. Iya. Sudah berapa lama, Bu? Kalau untuk sekarang ini baru 8 bulan. Jadi berapa orang di rumah? Kalau sekarang ada 3 kakak. di 3 rumah. kakak di rumah. Semuanya ada di rumah? Kebetulan enggak, cuman kami berlima. Berlima. Iya. Oh, berlima. Oh, jadi gini, Bu. Kami dari Puskesmas itu dalam rangka promosi kesehatan dan ilmu perilaku, Iya. itu membantu masyarakat di dalam kegiatan perubahan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tujuan kami ke sini ialah untuk survei kepada ibu tentang perilaku hidup bersih dan sehat di dalam rumah tangga ini. Sebelumnya apa-apa aja yang permasalahan kesehatan yang pernah dihadapi ya di rumah ini terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat, Ibu? Yang pertama susahnya untuk mencegah, kebetulan kan di rumah ada adik yang kebetulan masih remaja, ya kan. Pertama tuh susah untuk memberi pengetahuan lah untuk melarang supaya jangan merokok di dalam rumah. Gitu. Dan apa lagi, Bu? Yang kedua karena Arkana ini pertama tuh imunisasinya tuh nggak lengkap. Iya, dikarenakan sering demam, bahkan sempat kejang. Sempat kejang. Iya. Oh, sempat kejang karena ya. Iya. Pernah terjadi apa seperti sakit perut atau gimana? Pernah pas bulan puasa kemarin. Kebetulan udah 2 kali. 2 kali. Iya. Setelah sakit, Bu, ya. Iya. Kemudian untuk lingkungan sendiri bagaimana? Untuk lingkungan ya jentik-jentik nyamuk banyak. Berarti banyak masuk nyamuk Iya, rumah ya? Iya. Oh, Jadi kan dihidupkan kayak obat nyamuk gitu kan. Jadi si adik ini batu yang nggak kunjung sembuh gitu. oh, batuk nggak punya sembuh. Iya. Berarti hambatan Ibu itu ya, Bu, ya? Iya. Susah untuk menghindari obat nyamuk, Iya. untuk nyamuk masuk ke rumah ya. Iya. Kemudian banyak keluarga yang merokok dalam rumah, seperti adik tadi susah untuk diajak selain Iya. untuk merokok di luar Iya. gitu, Bu, ya. Kemudian ini anak ini si Arkana ya, Arkana ya. Oh, Iya. udah masuk rumah sakit 2 kali karena diare. Iya, karena diare. Karena diare. Oh, sebelumnya Ibu udah pernah tahu tentang perilaku hidup bersih dan sehat, Bu? Ya, tahu-tahu cuma sedikit, Oh, cuma sekilas sedikit, saja. Iya. sekilas sedikit. Sebelumnya si Arkana ini pernah di Posyandu. Jarang juga. Oh, jarang ke Iya. Posyandu. Itu jarang ditimbang si Arkana ini. Iya. Jarang ditimbang. Jarang ditimbang. Kemudian untuk BAB sendiri Arkana tuh masih pakai pampers atau gimana tuh? Masih Masih pampers. Iya. Masih pampers tuh bagaimana nanti? Pampers ini kan dibuang. Iya. Dibuang kemana itu? Setiap harinya kan itu selalu ada angkutan sampah dari desa. Oh. Berarti diangkut setiap hari paginya. Berarti setelah dipakai langsung dikasih? Iya. Berarti tidak dibersihkan dulu? Iya, dibersihkan terlebih dahulu. Maksudnya kan dimasukkan ke dalam plastik, itu diletakkan di luar, baru nunggu jemputannya besok. Gitu ya. Kalau pampers sendiri sih nggak dibersihkan. Berarti jarang ke Posyandu si Arkana ya. Dapat imunisasi juga kurang karena dia Iya. pernah demam, belum Demam. masuk rumah sakit kejang-kejang ya. Makan sayur juga kurang si Arkana ini, makan sayur. Kurang. Oh, itu ya. Iya. Jadi gini, Bu, kalau untuk dari permasalahan Ibu tadi itu semuanya berkaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat, Ibu. Di mana perilaku hidup bersih dan sehat ini untuk seperti anak yang kita punya anak balita seperti Arkana ini lebih ke perilaku hidup bersih ada 10 indikator ini, Bu.
Nah, yang pertama melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Dulu Arkana gimana Ibu persalinannya? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit Arkana ya, udah betul berarti Ibu ya. Berarti untuk ASI sendiri bagaimana Ibu? ASI. ASI eksklusif. Oh, ASI eksklusif sampai Iya. umur 6 bulan nggak ada campur-campur Ibu ya? Enggak. Oh, nggak ada. Berarti ini ya, posyandu ini yang kurang Ibu ya? Iya. Nah, ini kurang posyandu ya. Sayurnya juga kurang si Arkana ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari. Ibu pernah melakukan aktivitas fisik setiap harinya? Setiap hari pernah kan? Pernah tidak? Contohnya? Melakukan aktivitas fisik seperti olahraga 30 Jarang menit. sih. Oh, jarang. Jarang. Oh, jarang ya. Ada kesibukan di rumah. Ya. Diare. Ah, tadi kan Arkana diare ya? Iya. Pernah diare. Nah, itu kaitannya berat sekali dengan PHBS Ibu. PHBS ini Bu. Yang pertama itu tentang menggunakan air bersih. Nah, kenapa air bersih sangat berpengaruh? Karena penyebab diare itu sendiri terdapat namanya bakteri E. coli, yaitu terdapat pada air yang kotor. Bisa terlihat jernih tapi mengandung bakteri Ibu. Nah, gitu kan. Kemudian Ibu sendiri memberi makanan kepada bayi, mungkin tidak mencuci tangan. Mencuci tangan hanya pakai air saja, tidak memakai sabun kan. Itu bisa jadi penyebabnya. Kemudian Ibu berbicara tentang nyamuk tadi. Nah, mungkin di sekitar Ibu ini mungkin banyak air yang tergenang seperti di dalam plastik ataupun tempurung bekas Ibu membuat makanan kan, itu pakai kelapa kan. Nah, kelapa itu Ibu letakkan sembarangan, itu bisa menjadi penyebab air tergenang ya. Kemudian Ibu menggunakan jamban tadi. Seharusnya itu bisa kita olah sendiri untuk pampasnya Ibu. Itu tidak harus Ibu buang ke tempat sampah, bisa Ibu olah sendiri, sepertinya Ibu uraikan sendiri, Ibu buka lalu dibakar. Gelnya itu Ibu buang saja di kloset, namun bekas yang selain gel itu bisa Ibu bakar nantinya, jadi tidak perlu membuang sampah lagi. Nah, kemudian untuk merokok, untuk merokok ini Ibu, kebetulan Ibu punya balita dan juga kesehatan baik untuk Ibu sendiri, karena perokok pasif ini sangat berbahaya sekali, apalagi untuk balita seperti Arkana ini. Usahakan kalau bisa dalam keluarga kita merokok, untuk merokok di dalam, jangan di dalam rumah, melainkan di luar rumah ataupun tempat ruangan terbuka. Nah, seperti ini kan istilahnya tertutup ini, Iya. ventilasinya nggak Tidak ada, ada ventilasi. jadi otomatis kita terhirup gitu Ibu. Jadi usahakan itu untuk merokok di luar rumah, jangan merokok di dalam rumah. Untuk sampai sini paham kan Bu? Paham. Baik Ibu Novita, saya jelaskan dan saya ingatkan kembali tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini agar Ibu dapat mengaplikasikan ke depannya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Arkana rasakan selama ini, sakit, demam dan segalanya kan yang berhubungan tentang perilaku hidup bersih. Yang pertama itu ada melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Nah, maksud yang melakukan persalinan di fasilitas kesehatan ini yaitu Ibu melakukan perencanaan persalinan ataupun melakukan persalinan. Itu baik di rumah sakit, di puskesmas ataupun di puskesmas terbantu dan pos kesehatan desa yang bisa melaksanakan persalinan ini. Di mana di fasilitas kesehatan ini Ibu ditolong oleh tenaga kesehatan, baik itu bidan, perawat, serta dokter nantinya. Biasanya dokter itu juga dilakukan di rumah sakit. Nah, kemudian poin kedua dari perilaku hidup bersih dan sehat ini itu yaitu memberi bayi ASI eksklusif, yaitu apabila nantinya ada adik Arkana, Ibu harus memberikan ASI saja untuk adik Arkana tersebut. Jadi tidak boleh dicampurkan yang lain selain ASI itu sendiri. Ya, karena ASI ini dapat juga berperan sebagai pencegah stunting nantinya. Nah, itu. Kemudian menimbang balita setiap bulan. Nah, maksud menimbang balita setiap bulan di sini juga berperan penting sebagai pencegah stunting, di mana setiap bulannya kita dapat mengukur ataupun melihat perkembangan tumbuh kembang anak kita setiap bulannya, apakah bertambah atau tidaknya berat badan dan tinggi badannya. Ya, untuk menimbang balita setiap bulan ini dapat dilakukan di posyandu, posyandu yang ada di desa ini dilakukan oleh petugas puskesmas.
Nah, kemudian makan buah dan sayur setiap hari. Mungkin Arkana mungkin tidak suka makan buah dan sayur. Nah, ibu bisa mengolahnya sebagaimana mestinya yang sekiranya dapat disukai oleh Arkana sendiri, supaya Arkana dapat mengkonsumsi buah dan sayur. Kalau ibu kasih sayur saja seperti kita makan sehari-hari, mungkin dia tidak suka. Kalau kita olah lagi, mungkin dia juga suka. Ya. Kemudian melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, maksud melakukan aktivitas fisik setiap hari ini tidak harus ibu melakukan aktivitas sekitar 1 jam. Nah, untuk aktivitas fisik ini sendiri bisa ibu lakukan setiap hari, seperti menyapu rumah, menyapu halaman selama 30 menit kan. Sekeliling rumah itu ibu sapu. Jadi ada manfaatnya, ibu dapat bersihnya, ibu dapat pencerahannya. Kalau ada aktivitas fisik seperti ada senam dilaksanakan di desa, itu juga lebih baik ya. Nah, kemudian untuk poin selanjutnya itu menggunakan air bersih dulu. Nah, air bersih di sini dikatakan air bersih itu yang pertama tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak beresap. Itu kategori air bersih dulu ya. Air bersih biasanya kita gunakan untuk mencuci beras, mencuci pakaian, untuk mandi dan segalanya. Beda dengan air minum ibu. Kalau air minum itu sudah jelas dia harus bersih. Seperti kategori air bersih tadi, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Nah, dan kemudian ditambahkan harus direbus ibu. Kenapa harus direbus? Dan kenapa juga harus tidak berwarna, tidak berbau? Nah, ini juga penyebab tadi bisa jadi penyebab sebagai si Arkana ibu tadi bisa terkena diare karena terkontaminasi, jadi airnya sudah terkontaminasi mungkin ya. Mungkin tidak direbus, jadi bakteri yang ada dalam air itu terkonsumsi oleh Arkana, ini menyebabkan diare. Jadinya penyebab diare sendiri namanya bakteri E. coli, itu terdapat di air kotor ya. Jadi untuk mencegah hal itu terulang kembali, ibu harus melihat kembali air ini apakah layak atau tidak untuk dikonsumsi. Air bersih ini ya, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan ibu harus rebus. Rebusnya itu di air yang mendidih, yaitu dengan suhu 100 derajat. Ya. Kemudian mencuci tangan dengan air dan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Mungkin ibu sudah bisa melakukan cuci tangan pakai sabun air bersih. Oh, sudah bisa ya. Nah, mungkin selama ini untuk mungkin Arkana sering diare, mungkin ibu memberi makan dia si Arkana ini mungkin lupa mencuci tangan. Mungkin ibu mencuci tangan tapi tidak pakai sabun, dengan air saja ya. Fungsinya mencuci tangan pakai sabun ini itu untuk membunuh bakteri seperti E. coli tadi yang lengket di tangan. Jadi harus pakai sabun. Nah, sabunnya mengandung pestisida yang bisa membunuh bakteri tadi ibu ya. Yang kemudian ibu berbicara tadi tentang memberantas nyamuk, sarang nyamuk, dan minimal seminggu sekali ibu. Jadi seminggu sekali ini ibu harus memberantas sarang nyamuk di mana saja itu sarang nyamuk. Seperti kita jelaskan tadi, itu ada di air yang tergenang seperti tempat makanan, plastik, ataupun tempat-tempat lainnya yang dapat menimbulkan genangan air. Jadi ibu harus bersihkan itu ibu untuk mencegah adanya jentik nyamuk tadi. Itulah sumbernya yang banyak nyamuk di lingkungan ibu ya. Itu harus ibu bersihkan, seperti bakar sampah, itu bisa untuk mengusir nyamuk ya. Kemudian menggunakan jamban sehat ibu. Tapi sudah menggunakan jamban sehat ibu ya, sudah ada klosetnya ibu ya. Jadi saya jelaskan kembali ibu tentang jamban sehat ini. Kategori jamban sehat itu yang pertama itu media memiliki kloset ya, seperti dudukan, ada layar alsa, dudukan biasa ya. Nah, kemudian ya, dia mempunyai safety tank itu. Nah, itu harus, jadi safety tanknya harus ada, klosetnya juga harus ada. Fungsi safety tank ini ialah untuk pembuangan akhir dari seperti tinja kita kan dibuang ke tempatnya akhir, dan itu safety tanknya harus sama nih ibu, harus ditutup. Kalau ibu biarkan terbuka sama saja dengan tidak ibu, jadi harus ditutup biar tidak berbau, biar lalat tidak masuk
Nah, lalat ini juga bisa penyebab jadi diare penyebab bakteri E. coli. Jadi ada lalat yang hinggap di septic tank yang tidak tertutup, ini masuk ke makanan kita, Ibu. Menghingga ke makanan yang akan makan. Nah, jadi itu dia menyisakan bakteri yang ada di makanan yang akan makan. Jadi ini juga berkontribusi, Ibu. Berkontribusi dari penyebab diare, penyebab stunting juga bisa, Ibu. Ya. Kemudian dari yang terakhir ini, Ibu, ada tidak boleh merokok di dalam rumah. Nah, seperti Ibu jelaskan tadi, ada adik yang masih remaja, ya, masih merokok di dalam rumah. Ini kita usahakan, kalau memang tidak bisa berhenti, kita upayakan untuk tidak merokok di dalam rumah. Artinya jangan merokok dalam rumah. Kalau mau merokok silakan di luar saja, jangan di ruangan tertutup seperti di luar. Ya, kalau dia merokok dalam rumah, karena ini kita takutkan terhirup, karena perokok pasif sangatlah berbahaya daripada perokok aktif. Nah, rokok pasif ini sangat berbahaya sekali. Walaupun kita tidak merokok, dia tetap terkena dampaknya, seperti sesak napas, batuk-batuk, gitu ya. Kira-kira bisa dipahami tentang ini, Bu? Kira-kira ada pertanyaan atau bagaimana? Untuk perokok pasif dengan non pasif tadi maksudnya gimana? Perokok pasif ini adalah bukan kita yang merokok, dari orang lain yang merokok, itu perokok aktif namanya. Yang aktif ini namanya orang yang merokok, yang pasif kita yang terkena dampaknya, kita menghirup asapnya juga, gitu. Jadi kita perokok pasif ini, Ibu, jadi kita menghirup asapnya, kita bukan perokok, perokoknya orang lain, tapi kita terkena dampaknya itu merokoknya, gitu. Jadi kita usahakan untuk tidak merokok di dalam rumah kalau memang tidak bisa berhenti, gitu. Itu kita usahakan. Jadi kita pelan-pelan saja, Ibu, untuk perubahan perilaku ini. Kalau bisa cepat itu lebih bagus. Kalau tidak, kita boleh daripada kita jadi keributan di rumah, Ibu, kita boleh saja. Kira-kira ada lagi pertanyaan, Ibu, tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini? Oh, kalau tidak, mungkin sampai di sini saja kami dari Puskesmas, Ibu, untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di dalam rumah tangga, Ibu, ya. Mungkin ada kesalahpahaman tentang penyampaian saja. Mungkin Ibu bisa juga mencari informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini, baik itu di internet ataupun bisa bertanya langsung ke petugas promosi kesehatan yang ada di Puskesmas, gitu ya. Sekian, kami ucapkan terima kasih, Bu.